saya Novi dan rekan saya Lestari Girianti. Kami dari kelompok Diponegoro. Kami dari kelas 11 Saintek 3. Tahu nggak sih perang Diponegoro melawan VOC? Coba bayangin deh, tanah Jawa yang awalnya damai dan tentram tiba-tiba terbelenggu oleh rantai penjajahan. Di saat langit mulai kelam, seorang pahlawan bangkit menyalakan bara perlawanan. Ia adalah Pangeran Diponegoro, seorang rakyat yang menentang akan adanya penindasan. Kisahnya bukan sekedar dongeng, tapi api semangat yang masih tumbuh hingga sekarang. Yuk simak video ini sampai akhir. Dan biarkan semangat perjuangan tumbuh di hati kita. Tahun 1825, tanah Jawa tengah dalam masa kelam. Rakyat hidup dalam tekanan pajak, sawah-sawah dirampas, bahkan suara mereka tak lagi didengar. Pemerintahan kolonial Belanda semakin kejam dan mencekram. Nah, penindasan itu, seorang pahlawan bangkit. Dia adalah Pangeran Diponegoro, seorang pemimpin yang memilih memihak kepada rakyatnya. Latar belakang perlawanan Diponegoro bermula dari ketidaksetujuannya terhadap campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Puncaknya terjadi ketika Belanda memasang patok di tanah leluhur Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Tanah ini bukan milik penjajah, tanah ini milik kita. Suara itu menjadi api perjuangan. Seorang petani, santri, dan bangsawan ikut mengangkat senjata mereka. Kiai Mojo dan para tokoh-tokoh lain ikut membantu perjuangan ini. Tanggal 20 Juli tahun 1825, perlawanan pun dimulai. Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya dan atrisi. Pasukannya menyerang dengan cepat dan bersembunyi di hutan-hutan dan perbukitan. Belanda terkejut melihat semangat rakyat yang menyala di berbagai wilayah dari Yogyakarta, Magelang, dan Jawa Tengah. Namun, kekuatan Belanda tak bisa diremehkan. Nah, sejak tahun 1827, Belanda melancarkan serangan besar-besaran. Pertempuran demi pertempuran berlangsung secara sengit. Namun, anehnya Belanda memiliki strategi yang cerdik dan persediaan senjata yang sungguh canggih. Nah, semangat juang rakyat Indonesia perlahan-lahan terkalahkan oleh siasat cerdik dari pihak Belanda. 1829, Kiai Mojo tertangkap dan diikuti oleh Pangeran Mangkubumi dan Sentot Ali Basah. Perjuangan ini menjadi semakin berat dan sangat sengit karena para tokoh sudah ditahan. Salah satu strategi cerdik Belanda yakni membangun benteng stelsel, di mana benteng-benteng ini akan memperkecil ruang gerak pasukan Diponegoro. Persediaan logistik para pasukan menipis hingga perlahan-lahan para pasukan gugur. Perang panjang membuat barisan Diponegoro melemah. Sebagian pengikutnya pun mulai goyah. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para Belanda dengan berbagai tipu muslihat mereka. Pada tanggal 25 Maret 1830, Jenderal de Pock mengutus Kolonel Louis de Peron dan Mayor Ave Michels untuk berunding dengan Pangeran Diponegoro. Tetapi perundingan tersebut hanyalah sebuah jebakan belaka. Pada tanggal 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap dengan cara licik. Dia dibuang ke Manado, lalu ke Makassar. Api perlawanan di medan perang pun padam. Usai sudah perjuangan mereka, Walaupun peperangan tersebut dimenangkan oleh pihak Belanda, namun mereka akan selalu menang di hati kita dan akan dikenang dalam sejarah. kisah ini telah tiba pada ujungnya, tetapi getar perjuangannya akan selalu terkenang dari masa lalu, masa kini, hingga masa depan yang akan datang. Kisah ini bukan sekedar rangkaian kata, tapi denyut nadi perjuangan. Tanah air yang enggan dibungkam. Sekarang tibalah kita di penghujung cerita. Marilah kita tutup cerita ini dengan kepala yang tegak dan hati yang bangga. Sekian video storytelling tentang sejarah dari kami. By the way, kami punya pantun nih. Dari rumah ke Pekansari, beli emas di Kota Tinggi. Usai sudah video kami. Sekian, terima kasih. See you guys.